Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat pagi buat kita semua adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi ya dalam ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan acara inisiasi. Mari kita siapkan diri kita, bangkit berdiri dan kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Mari menyanyi pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 18 ayatnya yang kedua berbunyi, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk bisa mendengar dengan baik dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Cerita kali ini masih tentang perjalanan bangsa Israel. Siapa yang ingat bangsa Israel waktu mau masuk tanah Kanaan dipimpin oleh seorang bapak yang gagah perkasa? Siapa namanya? Siapa yang ingat? Ya, pintar sekali. Namanya Yosua. Nah, waktu mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka sudah capek. Aduh, capek sekali. Mana ini tanah Kanaan? Mana ya? Aduh, capek sekali. Tetapi kemudian Yosua berdiri dan berkata, "Hei, bangsa Israel, coba lihat ke depan. Apakah kalian lihat ada tembok yang besar?" Mereka berdiri kemudian lihat, "Oh iya, ada tembok." Nah, itu adalah kota Yeriko. Kita akan masuk ke sana. Tapi bagaimana caranya Pak Yosua? Itu kan temboknya besar sekali. Kita tidak bawa palu-palu ataupun kita tidak bawa batu. Kalau kita lempar dengan batu juga temboknya tidak mungkin roboh. Aduh, bagaimana? Bagaimana ya? Kemudian Yosua bilang, bangsa Israel, mari kita berdoa, kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih jalan. Nah, kemudian semua bangsa Israel berdoa, kemudian Yosua juga berdoa, dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Yosua. "Yosua," kata Tuhan, "ya Tuhan, kamu harus masuk ke dalam kota Yeriko itu." Tapi bagaimana caranya Tuhan? Itu kotanya besar sekali, temboknya besar sekali, kuat sekali. Kami tidak mampu merobohkan. Caranya, kamu harus berjalan mengelilingi tembok itu. Setiap hari seluruh bangsa Israel harus berjalan berkeliling 1 kali. Sampai 6 kali kalian harus mengelilingi tembok itu. Nah, pada hari yang ke-7 kalian harus mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Nah, kemudian Yosua mengatakan, memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel apa yang disampaikan oleh Tuhan itu. Kemudian keesokan harinya Yosua mengatur bangsa itu. Yang pertama di depan, mereka akan mengelilingi tembok Yeriko ini. Yang pertama yang di depan, mereka menaruh di situ orang yang tentara yang membawa senjata lengkap. Kemudian di belakang tentara itu ada imam-imam yang meniup trompet. Ada 7 orang imam yang meniup trompet. Kemudian di belakangnya lagi ada orang-orang imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Nah, di belakangnya lagi berturut-turut tentara-tentara Israel dan seluruh bangsa Israel. Mereka kemudian siap sedia untuk mengelilingi tembok Israel. Tetapi syaratnya tidak boleh ada yang berbicara. Semua diam sambil mengelilingi tembok itu. Kemudian mereka berjalan mengelilingi tembok itu sampai 1 kali putaran. Kemudian mereka beristirahat. Besok paginya mereka melakukan hal yang sama. Urutannya masih sama seperti yang kemarin. Mereka berjalan lagi 1 kali mengelilingi tembok Yeriko. Begitu berturut-turut sampai 6 hari. Nah, kemudian pada hari ke-7 mereka semua sudah segar, sudah semangat sekali untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Mereka bangun pagi-pagi kemudian mengatur susunan tentara-tentara seperti pada hari-hari sebelumnya. Mereka kemudian berjalan tanpa berbicara. Mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu sampai 6 kali. Kemudian pada putaran yang ke-7 kali, semua berteriak, semua bersorak-sorai, trompet dibunyikan, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tembok itu mulai goncang, mulai bergetar. Tetapi mereka
Yeriko itu rubuh. Hanya dengan mengelilingi tembok itu sebanyak 7 hari, dan yang hari terakhir adalah sebanyak 7 kali, akhirnya tembok Yeriko itu bisa rubuh. Yosua dan seluruh bangsa Israel sangat gembira. Mereka bersorak-sorai, dan Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel, kalian boleh masuk menyerbu seluruh isi kota Yeriko itu. Tetapi ingat, ada satu keluarga dalam kota Yeriko itu yang harus kalian selamatkan. Yaitu siapa yang ingat? Ibu siapa? Ibu Rahab. Ibu Rahab ini orang yang baik. Orang Yeriko yang lain jahat-jahat. Tetapi Ibu Rahab ini adalah orang yang baik. Jadi jangan kalian serang dia, tetapi selamatkan Ibu Rahab bersama ayah, ibu dan saudara-saudaranya, dan bawalah dia ke perkemahan kita supaya kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena Ibu Rahab adalah orang yang baik. Nah, anak-anak, itu cerita kita hari ini. Nah, anak-anak, kita membaca Alkitab dulu ya. Sekarang semua buka Alkitabnya, kita bersama-sama membaca kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sambil anak-anak baca di rumah, ibu guru memimpin di sini ya. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengadakan kegiatan inisiasi. Jadi anak-anak yang sudah bisa masuk ke kelas kecil dari kelas Indria bisa masuk ke kelas kecil, kemudian dari kelas kecil yang sudah kelas 4 bisa masuk ke kelas besar, begitu seterusnya. Ada juga kakak-kakak kita yang dari kelas remaja akan menjadi anggota PPGT. Anak-anak sekalian, semua yang akan mengikuti inisiasi hari ini, Tuhan mengingatkan kita melalui cerita hari ini supaya kita selalu menghormati Tuhan. Seperti bangsa Israel, dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau mau dipikir-pikir, bagaimana mungkin hanya dengan mengelilingi tembok itu bisa runtuh, sedangkan kita pakai palu-palu atau lempar batu pun tidak akan mungkin. Tetapi ini kita cuma mengelilingi tembok itu. Itu adalah perintah Tuhan, dan orang Israel menghormati perintah Tuhan, menghormati Tuhan. Mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dan kita bisa melihat bahwa apa yang perintahkan dan mereka lakukan betul-betul terjadi. Anak-anak juga begitu, tetap harus selalu mengingat apa yang Tuhan perintahkan. Kita selalu harus menghormati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sekian, selamat pagi semuanya.
Wow, firman pagi tadi yang kita boleh dengarkan, yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu kita, sungguh indah dan pastinya kita semua berbahagia. Baik, adik-adik, untuk pagi ini kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu inisiasi. Kepada Kak Ana, disilahkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam prosesi inisiasi. Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Oke, saya akan membacakan nama-nama yang akan diinisiasi. Pertama, saya akan membaca untuk kelas anak Indria pindah ke kelas anak kecil. Yang pertama, Jessia Eugeni Mangalik, Gilbert Rafael Supit, Jelvinsa Bella Padalingan, Friskila Tau Toding, Fidela Adni Payung Tasik, Kesia. Nah, demikian anak-anak yang Indria masuk ke kelas kecil. Sekarang anak kecil pindah ke kelas anak besar. Ada 7 orang. Alfian, Alvira, Felicia, Gaven Angelo Mangalik, Gabriel Putrama Abelin Loginsi, William, Messi, yaitu anak-anak yang masuk ke kelas anak besar. Sekarang kelas anak besar, dari anak kelas besar pindah ke kelas remaja, ada 8 orang. Audrilia Batara, Fionda Putri Shalom, Priscilla Alfiolita, Haruki, Arga, Liser, Kevin Darian, Diva Puspita Sari. Sekarang kelas remaja pindah beralih ke pemuda. Ada 5 orang. Sheila Valentina Lamba, Novita Neema Widya Ayu Lestari, Lydia Dwi Adelpina Loginsi, Lady Regina Septiana Loginsi, Adrian Pramana Suwito. Nah, demikian adik-adik, anak-anak yang beralih ke kelas masing-masing. Jadi, minggu depan, anak-anak yang sudah pindah ke kelas, sudah di kelasnya masing-masing yang pindah kelas. Oke? Ya, sekarang kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari anak remaja yang akan beralih ke pemuda. Silakan Adik Sela. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman yang akan diinisiasi pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan anugerahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan inisiasi, di mana adik-adik balita akan pindah ke anak kecil akan pindah ke anak besar akan pindah ke remaja, dan anak remaja akan beralih ke pemuda.
Terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang dengan sabar mengajar dan membimbing kami mulai dari kami balita sampai di remaja. Begitu banyak firman Tuhan yang diajarkan kepada kami, dan itulah yang membuat kami sebagai anak-anak sekolah minggu semakin kuat dalam iman untuk berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Majelis Gereja yang selalu mendukung kami dalam melakukan berbagai kegiatan. Terima kasih kepada Mama dan Papa yang dengan sabar mengajar dan mendidik kami di rumah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu mensupport kami dalam melakukan aktivitas kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat yang sudah mendukakan hati guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami. Doa dan harapan kami, semoga kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa menjadi garam dan terang di tengah masyarakat dan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya berkat Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diucapkan selamat buat adik-adik yang sudah diinisiasi. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih semangat untuk melayani Tuhan, jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Tuhan yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Kita satu dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, hari ini, hari yang Tuhan khususkan bagi sekelompok anak-anak kami sekolah minggu, 27 September 2020, dalam pelayanan inisiasi Gereja Toraja Jemaat Labong Baji tahun 2020. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah Engkau perkenankan bagi anak-anak kami mendengar dan diperdengarkan. Tuhan berkenan sehingga firman ini boleh jelas bagi anak-anak kami dan juga boleh dinyatakan dalam kehidupan keterbatasannya. Ya Tuhan, terima kasih juga sebagai wujud syukur kami telah menyatakan persembahan syukur itu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan dengan rasa syukur anak-anak kami bersama dengan pembimbing dan juga dari support orang tua kami sekalian yang hadir saat ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih beberapa anak-anak kami telah ditamatkan hari ini, yakni pelayanan inisiasi baik dari kelas Indria menuju ke kelas besar dan juga kelas kecil menuju ke pelayanan kelas besar dan juga anak-anak besar menuju kepada pelayanan remaja dan remaja menuju kepada pemuda-pemudi Gereja Toraja Jemaat Labong Baji. Terima kasih Tuhan, semua ini boleh diwujudkan karena perkenanan-Mu, juga kinerja pelayanan kesediaan hati dari para pembimbing sekolah minggu, pengurus sekolah minggu Jemaat Labong Baji, dan juga support perhatian dari orang tua sendiri. Tuhan berkenan akan semuanya itu. Ya Bapa di sorga, kami mengingat situasi pandemi COVID ini. Engkau tahu banyak menekan kami sehingga kami terbatas dalam kegiatan-kegiatan pelayanan sepanjang Maret hingga September ini Tuhan. Hati kami rindu untuk melakukan kegiatan sekolah minggu yang normal, namun kami sadar belum saatnya. Karena itu Tuhan, mampukan kami, baik guru sekolah minggu, pengurus, bersama dengan nasihat dari majelis gereja dan juga anak-anak kami serta orang tua melakukan pelayanan di rumah masing-masing melalui live streaming. Ya Tuhan, kalau hari ini juga kami lakukan pelayanan live streaming untuk inisiasi ini, kami percaya inilah yang diperkenankan oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, menandai sukacita itu, kami juga telah menyatakan persembahan syukur. Engkau berkenan Tuhan, sehingga persembahan syukur ini berarti di ladang-Mu bagi anak-anak kami sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Labong Baji yang masih ada pada tangan kami, yang Tuhan percayakan lewat berkat-Mu melalui orang tua kami. Tuhan pula berkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para guru sekolah minggu dan juga pengurus di dalam pelayanan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari, dan bahkan dalam tanggung jawab mereka yang bekerja. Tuhan berkati semuanya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang berbahagia karena hari ulang tahun diri mereka, antara lain Pionda Putri Shalom, Immanuel T. Pakan, dan ibu guru atau pembimbing Ibu Selvi Lobo, Sela Gracia. Tuhan berkati beberapa mereka yang berbahagia ini, lengkapilah sukacita mereka di hari bahagia ini, biarlah nama Tuhan tidak dilupakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para orang tua kami, baik yang di rumah. Engkau berkenan memberkati semuanya sehingga orang tua kami senantiasa prima, termasuk oma dan opa kami semua anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, inilah rasa syukur kami, inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam iman kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa seperti murid-murid-Mu demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita akan dengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada
Allah Bapa kita. Amin. Berkat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Yeti. Dengan kasih disilahkan. Mari anak-anakku sekalian, guru pembimbing, dan semua yang hadir, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selamat kepada adik-adik yang telah diinisiasi. Nah, untuk minggu depan ibadahnya sudah pergantian kelas. Jadi yang anak Indria sekarang untuk minggu depan kelasnya di kelas anak kecil. Yang dulunya di anak kecil sekarang masuk ke kelas anak besar, dan anak besar untuk minggu depan kelasnya pindah ke remaja, dan remaja boleh bergabung dengan pemuda dan boleh mengikuti ibadah bersama dengan orang tua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ingat ya panggil nama saya.